apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Vivat cor Yesus per cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Saudara-saudari pendengar Resi Dehonian yang terkasih dalam Kristus, jumpa kembali dengan saya, Romo Fransiskus Edi Setiawan SCI, dalam Resi Renungan Singkat Dehonian, edisi hari Jumat 28 Februari 2025, Pekan Biasa ke-7. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Injil Markus pasal 10 ayat 1-12. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara-saudari pendengar Resi Dehonian yang terkasih, pada hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan tentang kesetiaan dalam perkawinan. Orang-orang Farisi bertanya kepadanya, apakah boleh menceraikan istri? Tetapi Yesus menegaskan kembali rencana Allah sejak semula. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari ayat tersebut kita dapat merenungkan makna kesetiaan dalam panggilan hidup kita masing-masing. Kesetiaan bukan hanya dalam perkawinan, tetapi juga dalam setiap panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, baik sebagai suami, istri, imam, biarawan, biarawati, maupun sebagai umat awam. Kesetiaan seringkali diuji oleh tantangan dan godaan. Ada saat-saat sulit yang bisa membuat kita ingin menyerah. Namun Yesus mengingatkan bahwa panggilan hidup adalah bagian dari rencana kasih Allah. Dalam kesetiaan, kita bukan hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh dalam kasih dan kekudusan. Bagaimana kita bisa tetap setia? Pertama, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kesetiaan bukanlah kekuatan manusia semata, tetapi anugerah dari Tuhan. Dalam doa, kita mohon rahmat untuk tetap teguh dalam panggilan kita. Kedua, mengingat komitmen awal. Ketika menghadapi kesulitan, ingatlah kembali mengapa kita memilih jalan ini. Dalam pernikahan, ingatlah akan janji suci di hadapan Tuhan. Dalam hidup selipat atau imamat, ingatlah panggilan kasih yang pertama kali kita rasakan. Dan dalam cara hidup tidak menikah, ingatlah akan persembahan hidup. Dan ketiga, mengandalkan kasih dan pengampunan Allah. Kesetiaan bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi tentang bagaimana kita mampu bangkit kembali dan terus mencintai dengan setia. Seperti Tuhan yang selalu setia dan mengampuni, kita juga dipanggil untuk mencintai dengan tulus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa agar dalam setiap panggilan hidup kita
kita dapat meneladani kesetiaan Kristus sendiri yang setia hingga salib demi cintanya kepada kita. Semoga kita pun setia sampai akhir hidup dalam panggilan kita masing-masing. Semoga Allah memberkati kita, keluarga kita, niat baik dan usaha kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh